Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Ya, udah lama abang nggak upload, mungkin dah mau seminggu kali ya. Maklum lah, ada masalah ya ini itu anjay. Seperti biasa kita akan upload animasi kreator-kreator kreatif Indonesia. Siapa lagi kalau bukan ya itulah Bang Flatty Boy cuy, anjay. Kemarin kita sudah selesai dengan triloginya Kadia River apa sih? Kadia Riverland. Nah, kemarin sudah selesai dengan itu, jadi kita lanjut lagi dengan ya kita lihat aja lah ada trilogi apa lagi. Nah, di sini kita langsung ini asal usul Benedetta Alucard Partua. Alucard Partua ini kata Bang Flatty Boy-nya itu part satunya selalu dihapus TikTok, jadi dia nggak bisa upload lagi. Nanti lain hari lah kita coba lihat di YouTube-nya langsung. Oke, tanpa berlama-lama jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk kalian semua. Terus datang juga ke channelnya Bang Flatty Boy, link ada di bawah. Follow TikTok-nya, oke? Kita langsung ke videonya. Ciao. Asal usul Benedetta. Demonian Empire, hiduplah Benedetta. Ya sebut aja Bennett lah. Nah si Bennett ini tinggal bareng bokapnya yang seorang prajurit Demonian Empire. Lalu pada suatu ketika bokapnya ini pergi perang melawan monster abyss bareng prajurit lainnya. Oh ya, pasukannya mereka ini dipimpin sama bokapnya Alufin. Ayo guysku, kita berangkat. Dan mereka pun berangkat. Terus mereka nggak balik, hilang. Ya kabarnya pas perang lawan abyss itu mereka ngalamin kekalahan. Terus pas disuruh buat mundur, Initiate retreat. Lapor Don, perintah dari pusat kita disuruh mundur komandan. Minang neng lagi nang suang lagi nang neng. Ya mereka malah maksa buat maju. Dan karena itu bokapnya Alufin, terus bokapnya Bennett sama para prajurit lainnya yang terlibat, mereka dianggap pemberontak soalnya melanggar perintah dari atasan. Lalu setelah itu mereka nggak balik dan nggak ada kabar. Dan akhirnya mereka dianggap gugur dalam perang. Dan karena kejadian itu si Bennett sama si Alufin ini jadi yatim piatu. Ya sebenarnya semua yatim piatu yang ada di Monian itu bakal diadopsi di Monastery of Light. Tapi Alucard si oi jabatan bapakmu seorang perwira. Oke masuk. Oke itu aja. Pak, saya gimana? Bapak kau nggak terkenal, skip. Emotional damage. Ya karena itu pergerakan yang dilakuin pasukannya bokapnya si Bennett. Apalagi bokapnya si Bennett ini pasti tugas bawah. Artinya dia nggak dapat kehormatan kayak yang lain. Dia nggak diterima di Monastery of Light. Nah sedangkan si Alufin ini meski bokapnya ini juga ikut dalam pemberontakan, tapi karena bokapnya ini seorang perwira, punya jabatan tinggi lah gampangannya. Jadinya si Alufin ini masih dapat kehormatan dari mendiang bokapnya dan bisa tinggal dan dirawat di Monastery of Light. Terus intinya yang punya jabatan punya privilege lah, lebih terjamin haknya. Mirip-mirip kayak ya, karena dia di Monastery of Light, akhirnya si Bennett ini tinggal sendirian, cari duit sendiri, kerja, paning tulang, muli, mulung buat menuhin kebutuhan hidupnya. Indomie. Tarungnya, soalnya dia itu pengen balas dendam ke abyss atas kematian bokapnya. Terus dia juga pengen jadi Warrior of Light, anggotanya Lightborn lah gampangannya. Jir, imagine Bennett Lightborn. Buat ngedapetin kehormatan yang seharusnya dia dan bokapnya dapatkan. Ya, dengan pedang peninggalan bokapnya, si Bennett ini terus berlatih. Dan si Bennett ini ngasih nama pedangnya Alecto. Bertahun-tahun berlalu, si Bennett ini udah jadi kuat dan hebat dalam bertarung. Udah strong. Akhirnya dia mutusin buat daftar ke Empire Army sebagai langkah pertama buat jadi Warrior of Light. Oke, gas, daftar. Tidak semudah itu, Ferguson. Ya, si Bennett ini langsung ditolak. Ya, dia ditolak gara-gara isu pemberontakan bokapnya dulu. Alah wis taek. Ya, merasa kecewa. Akhirnya si Bennett ini ngebawa pedangnya Alecto, ninggalin Monian dan pergi ke Barrenland sendirian buat ngebantai monster abyss yang ada di sana buat balas dendam kematian bokapnya. Lalu di dekat Landis Mountain, dia kaget kalau di sana itu ada warung nasi padang. Weh, apa weh? Tuh, bro. Dia kaget kalau ada peradaban manusia yang hidup di Barrenland. Ternyata ada sekumpulan manusia yang hidup di sini. Flashback, dulu kala Barrenland ini adalah tanah yang damai, tapi semua berubah sejak kerajaan api menyerang. Blok, ya kedamaian di Barrenland hilang sejak kerajaan api menyerang tempat itu. Barrenland ini jadi tanah yang tandus. Oh. Ya karena serangan dari abyss, satu-satunya jalan yang terhubung sama Monian ini terputus, yang nyebabin penduduk asli sama penggemar yang ada di sana terjebak dan gak bisa mengungsi ke Monian. Dan akhirnya dengan sisa harapan yang mereka miliki, mereka berjuang buat bertahan hidup, bertahan generasi manusia di Barrenland sampai sekarang. Ya awalnya si Bennett ini bawa sama mereka. Dia pun lanjut ngejelajahin Barrenland. Dia ngelampiasin dendam amarahnya dengan ngebunuh tiap monster yang dia temui. Anjay. Besar, kecil, kuat, lemah, sikat. Anjay. Tapi itulah dia sadar kalau Barrenland ini adalah tempat yang luas dan monster abyss ini lebih banyak dari dia sadar kalau dia nggak bisa ngubah Barrenland sendirian.
Lalu pada suatu hari, si Bennett ini melihat para ranger pelindung manusia di Barrenland ini lagi war sama beberapa monster abis. Nah, si Bennett ini kagum dan terpesona melihat kerjasama mereka sebagai tim yang berkali-kali berhasil mengusir para monster dari wilayah penduduk. Akhirnya, Kak, satu kah? Anjay. Lihat yo gambarnya. Iya Neng, join Neng, jangan depan ya. Santai, cewek user hyper nih bos. Ya, akhirnya si Bennett ini ngejalin persahabatan sama para ranger di Barrenland, ngalahin abis bareng, mabar, ngopi, cangkruk, dan mereka jadi akrab banget. Mereka jadi tim yang hebat. Dan karena perjuangan si Bennett sama para ranger, pemukiman makin meluas di sekitar Atlantis Mountain, dan peradaban manusia di Barrenland bisa lebih berkembang berkat perlindungan dan pengorbanan mereka. Mereka percaya kalau suatu hari nanti mereka bakal melihat bunga mekar di Barrenland. Si Bennett pernah ngomong, "One day, the flowers will bloom again in the barren lands." Dan sekarang ambisinya si Bennett ini, dia pengen ngebantai semua monster yang ada di Barrenland buat ngembaliin kejayaan Barrenland. Terus dia juga mau ngembaliin kehormatan bokapnya buat nunjukin ke penguasa Monian kalau kehormatan seseorang tidak dinilai oleh siapapun. Semua orang itu sama dan sederajat. Dan ini juga nunjukin kalau ini bukan cuma pertempuran antara dia dan Abyss, tapi ini juga pertempuran antara dia dan Monian Empire. Tamat. Anjay. Kelas. Oke. Ini abang pengen sekali mau nonton yang apa namanya tuh? Alucard, cuma masalahnya HP ini kentang kalau mau record di YouTube. Ya, kalian tahu lah masalah HP kentang gimana kan. Jadi untuk sekarang abang minta maaf lah, nggak bisa kita nge-record yang Alucard. Kita langsung aja ke yang Yin. Tes. Wena. Oke. Mic Di baru. Emerald Mountain, di dekat Dragon Altar, itu ada sebuah tanah yang damai bernama Floral Falls. Ya itu. Nah, penduduk di sana itu dikenal karena kalian mereka telah menguasai Ancient Oriental Martial Arts. Anjay. Artinya itu seni bela diri Oriental kuno. Lalu pada suatu ketika, di sebuah sungai di dekat pemukiman warga, tiba-tiba ada seekor bayi yang hanyut dalam keranjang. Woi, ada bayi kenter, woi. Seekor. Viral, seekor bayi hanyut di sungai. Begini tanggapan Lesti Kejora. Lalu akhirnya bayi itu dipungut dan diadopsi sama warga dan dikasih nama Yin. 10 tahun berlalu, si Yin ini udah tumbuh gede. Terus dia ikut latihan bela diri bareng warga di sana. Dan ternyata perkembangan bela diri si Yin ini lebih hebat dari yang lainnya. Dia itu jadi orang yang paling gigih dan dapat julukan hero martial genius. Tapi di balik kehebatannya, si Yin ini punya kelemahan. Dia ini terlalu baik hati. Gampangannya si Yin ini tuh orangnya nggak tegaan. Ya karena si Yin ini tumbuh di tanah yang damai. Jadi dia itu nggak paham apa arti dari membunuh, apa arti dari pertarungan sampai mati. Dia itu nggak tega nyakitin orang lain. Menurut dia, kita sesama manusia nggak boleh saling nyakitin ya, berdosa. ya pokoknya menurut dia perkelahian itu adalah hal yang sia-sia dan seharusnya nggak dilakukan. Mungkin gambarannya pas latihan kayak gini. Round 1. Fight. Kamu nggak apa-apa kah? Sorry. Ya karena sifatnya itu dia nggak bisa jadi ahli bela diri sejati. Akhirnya pada suatu ketika dia mutusin buat ngerantau, buat belajar tentang arti dari membunuh dan bertarung sampai mati. Biar dia itu bisa ngelawan kelemahannya dan jadi ahli bela diri sejati. Dia nyusurin hutan terus nyasar. Setelah 300 meter, belok tajam ke kiri. Ya dia nggak sengaja kena sebuah jebakan. Terus Wow. 1-1. Anjing. Suaranya, Cok. Kira apa? Tolong. Ya, aku kira aku belajar ke koruptor. Ternyata lalu gadis itu pun ngelepasin si Yin dari jebakannya. Nah setelah si Yin ini dilepasin, dia ngeliat jebakannya ini udah rusak dan gak bisa dipakai lagi. Ya maaf banget loh, gara-gara aku jebakanmu jadi rusak dan gak dapat hasil buruan. Aku punya ini sih. Intro stop. Promak. Itulah awal pertemuan si Yin sama si Wawan. Saat itu Anak mereka kos, jadi teman anjir. dekat, sering ngabisin waktu bareng, mabar. Aku cuma bisa support. Gak apa, aku hyper. Ya, mereka jadi deket banget. Tipikal cewek anjir Kayaknya cuma gue bisa support. deh. Yes, pokoknya mereka ini jadi deket banget lah. Anjay. Ya Allah, gak pada nangis sih aku.
Sampai pada suatu ketika, tiba-tiba si Wawan ini hilang dan gak ada kabar selama berbulan-bulan. Ya, soloreng lagi deh. Lalu pada suatu ketika, pas si ini lagi meditasi di sebuah lembah yang sunyi, tiba-tiba terjadi hujan. Lalu dari langit tiba-tiba muncul entitas gelap dan langsung ngerasukin si Yin. Nggak ada guna melawan Dek. Kamu kan akan jadi tubuh baru aku. Ya, entitas gelap itu berusaha ngerebut tubuh si Yin, dan si Yin ini berusaha bertahanin kesadarannya. Lalu tiba-tiba, bayi seperti woi, lu siapa woi? Ada masalah apa kau? Asal sepak pala orang. Utang ina. Bayu Ande. Si Ujong ini langsung menyerang si Yin terus-terusan dengan niat membunuh. Dan akhirnya si Yin ini kejebak dalam pertarungan sama si Ujong. Nah, si Yin ini berusaha menghindarin semua serangannya si Ujong. Dan perlahan si Yin ini sadar. Inikah arti dari pertarungan saya mati? Membunuh untuk tetap bertahan hidup. Ya, si ini nih mulai memahami apa arti dari membunuh dan apa arti dari pertarungan sampai mati. Terus si ini mulai nyerang balik si Ujong dan bikin si Ujong ini kepental sampai ke sungai. As, easy dek. Aja. Naga berber keluar. gambar apa? Iklan naga, gambar beruang susu sapi. Ya, tiba-tiba si Ujong ini berubah jadi naga dan jadi barongsai dan nyerang si Yin dengan kekuatan penuh. Ya, si Yin ini sadar kalau kekuatan Blackfish Dragon itu bukan tandingannya. Tapi si Yin ini nggak lari dan tetap melawan si Blackfish Dragon. Aku akan membunuhmu meski harus mengorbankan nyawaku. Nothing lasts forever, we can jump and feeder. Hey! Anjing. Ya, tiba-tiba si Yin ini ngerasa tubuhnya jadi makin kuat. Terus tiba-tiba terdengar suara di kepalanya. Lipat kita juga deh. Sini gue bantuin. Langsung si Yin ini berubah jadi Lia Kuproy. Dan dengan kekuatan khususnya, si Lia ini narik si Black Dragon ke dimensi lain. Kan Black Dragon itu padaku di reinkarnasi sebelumnya deh. Gue yang pantas buat jadi penguasa negeri ini. Nah, kiyo masih nane. Dan mereka pun lanjut adu mekanik. Nah, di balik adu mekanik si Ujong dan si Lia Kuproy, perlahan kesadarannya si Yin ini memudar. Tubuhnya ini hampir dikuasai penuh sama si Lia Kuproy. Jadi orang Madura anjing. Ya, tiba-tiba terdengar suara yang nyadarin si Yin. Dan perlahan si Yin ini berhasil ngambil alih lagi tubuhnya. Wan. Ternyata selama ini si Wawan ini ngikutin Ujong buat minta penjelasan darinya. Ya Sang, kenapa kamu ngianatin pertemanan kita? Dan sekarang, kenapa kamu nyakitin teman aku? Nah, jadi selama ini aku cuma dianggap temen. What's up with it, motherfucker? Link be like. Ya, ngeliat si Wawan ini Anjing. Link be like. si Ujong ini balik berubah jadi manusia. Terus dia ngejelasin semuanya. Jadi di zaman dulu itu, si Lia ini tuh penguasa Kadai Riverland yang punya banyak prajurit yang gigih. Tapi perlahan, satu persatu pertempuran dilakuin, si Lia sama pasukannya ini ngalamin kekalahan. Si Lia ini kehilangan sebagian besar kekuatannya. Dan akhirnya si Lia ini sembunyi dalam bayang-bayang selama ribuan tahun. Terus sekarang si Lia ini balik. Dia ngerasuki dan sembunyi di dalam tubuhnya si Yin buat ngembalin ambisinya buat jadi penguasa Kadai Riverland lagi. Nah, si Ujong ini kan juga mau nguasain Kadai Riverland. Nah, makanya si Ujong ini ngeburi si Lia biar si Lia ini gak bikin masalah di kemudian hari. Wes intinya mereka berdua itu rebutan kekuasaan Kadai Riverland lah. Intinya, nih anak ini kesurupan Iblis Kuproy. Dia akan nyiptain bencana pada Kadai Riverland cepat atau lambat. Ya udahlah, siapa namamu? Yin, sini. Ya lalu si Ujong ini bikinin si Yin ini segel biar si Lia ini gak nguasain tubuhnya. Terus, nih gue punya alamat dukun. Gue Sherlock, lu pergi ke sana. Hilangin tuh Lia dari tubuh kau. Udahlah, gue mau pusreng. Terus setelah itu si Ujong ini minggat. Ya setelah dengar penjelasan dari si Ujong, si Yin ini sadar kalau Lia dalam tubuhnya ini sangat berbahaya dan mengancam kedamaian Kadai Riverland di kemudian hari. Akhirnya pada malam harinya, si Yin ini minggat dari Kadai Riverland dan ngerantau buat mencari cara untuk ngebebasin dirinya dari Dewa Iblis Lia Kuproy buat nyegah bencana yang bakal terjadi di Kadai Riverland. Tamat.
Ini katanya Mas Yujong tempat dukun. Kok malah kayak tempat permak baju? Udahlah, coba wae lah. Wah. Jadi dia langsung ke Melissa. Oh, jadi begitu. Jadi gimana nih? Karena kan Yin, Brody, Melissa sama Sapler. Maka ada trilogi nih. Berapa menit? Baru 15 menit. Karena Yin udah. Kita ke gini aja. Kita yang Brody, Melissa sampai yang Xavier selesai. Baru ke asal usulnya Khalid sama Moskop. Sip. Lanjut. Di suatu tempat di Barrenland, sebuah desa, tiba-tiba datang seseorang misterius. Wes gak spasi lah, orang ini itu si Budi. Ya nggak tahu asalnya dari mana, terus tubuhnya ini lemes, wajahnya suram, terus dia pingsan. Nah, penduduk di desa itu nggak berani buat ngebawa si Budi masuk ke desa. Ya soalnya si Budi ini orang asing. Akhirnya mereka mutusin buat ninggalin makanan dan minuman di sebelahnya. Kongguan. Entahlah, ayo wes, gas wes. Biskuit. Aku males yuk. Biskuit kongguan anjir. Terus pas si Budi ini bangun, Aku di mana? ya dia hilang ingatan. Nah si Budi ini berusaha mengingat masa lalunya. Tapi si Budi ini berusaha ingat masa lalunya, dia ini itu selalu ngerasain sakit kepala yang hebat. Terus sama tangan kanannya ini nyiksa dia terus-terusan. Terus si Budi ini sadar kalau penduduk desa itu takut sama dia. Lalu pada suatu ketika, tiba-tiba ada seorang kakek tua yang dikejar sama monster abis. Dasukete Oni-chan! Ya, si Budi ini berusaha buat nyelamatin kakek tua itu. Ya, tapi karena si Budi ini terlihat kurus dan lemah, jadinya para monster abis ini nggak modelin si Budi. Jangan ganggu dia! You underestimate my power. Lalu tiba-tiba si Budi ini ngeluarin gelombang energi yang kuat dari tangan kanannya yang langsung membunuh para monster yang ada. Kukira cupu, ternyata suhu. Dan dia berhasil ngalahin para monster itu. Ya, kekuatan dia ini OP banget. Cuma tiap kali si Budi pakai kekuatannya, tangannya ini bakal langsung merasa sakit dan gak otak. Lalu kakek tua itu ngomong, "Terima kasih nak, aku tahu kamu anak yang baik." Akhirnya si kakek tua itu ngajak si Budi masuk ke desa buat tinggal bareng dia. Ya, awalnya para penduduk desa ini itu takut banget sama si Budi. Tapi karena dukungan dari si kakek tua, perlahan para penduduk desa ini mulai suka dan menerima si Budi jadi bagian dari mereka. Ya, support dari para penduduk desa ini bikin perasaan si Budi jadi lebih baik. Dia ngerasa kalau dia punya tujuan hidup buat melindungi penduduk desa dan ciptain kedamaian di sana. Akhirnya dia mutusin buat jadi hansip di desa itu. Ya, si Budi ini selalu ngusir monster yang nyerang desa itu. Si Budi ini jadi makin kuat dalam tiap pertempuran, dan tiap pertempuran sedikit demi sedikit dia mulai ingat tiap potongan ingatan masa lalunya. Lalu pada suatu ketika, pas dia ini lagi tarung ngelawan monster di dekat Crack of the Abyss, tiba-tiba dia ketemu sama si Bennett. Salah Bennett blok. Ya, si Bennett ini juga lagi ngelawan para monster. Akhirnya mereka mabar dan bertarung bersama ngelawan para monster Abyss. Ya, karena lokasinya di dekat Crack of the Abyss, monster Abyss ini nge-spawn terus-terusan. Si Budi sama si Bennett ini makin sengit dalam bertarung. Terus pas mereka ini hampir menang, mereka nggak sadar kalau ada sekelompok monster yang nyelinap lalu nyandra kakek tua yang pernah ditolong si Budi. Ya artinya menyerahlah, kalau enggak bakal gue bunuh dia dan semua penduduk desa ini. Yang lihat para penduduk desa ini disandra, kepalanya si Budi ini langsung sakit dan seketika tangan kanannya ini menjadi-jadi. Langsung tiba-tiba jebret, si Budi ini ngulti dan ngebantai kelompok monster itu. Dan karena itu akhirnya si Budi ini pingsan. Akhirnya ingatan masa lalu Budi ini terlihat jelas. Jadi di dalam pikirannya si Budi ini ngeliat masa lalunya. Jadi dulunya si Budi ini tinggal di sebuah desa di dekat kaki gunung berapi. Yo, kangen isian kampanye coy. Nah, desa itu seringkali jadi sasaran serangan dari para monster abis. Jadi penduduk di sana harus berhati-hati buat bertahan hidup. Nah, si Budi ini tuh seorang pemuda yang pede di desa itu. Dia pede banget kalau dia itu bisa ngelawan semua monster abis dan ngebebasin desanya dari teror abis. Oh ya, dia juga punya teman bocil namanya L. Beda blok L.
Lalu pada suatu ketika, si Budi ini mau keluar desa buat berburu. Woi Mas Bud, ikut dong. Ya si El ini pengen ikutan. Jangan kamu masih bocil, nanti beban. Terus si Budi ini bekerja sendirian. Lalu pas perjalanan, si Budi ini papasan sama makhluk aneh. Ada ibu-ibu guys. Ya kalau di komiknya ini kayak rusa tapi kesurupan sama energi biru-biru. Ya energi biru-biru itu namanya Fall Energy. Gue jadi ngeri anjing. Akhirnya dia ngiringnya pergi dan mutusin buat balik ke desanya. Tapi pas dia udah sampai, desanya ini sepi. Halo? Halo? Punten? GoFood? Lalu tiba-tiba datanglah seseorang. Ada orang. Ada bapak-bapak teman-teman. Serius ada bapak-bapak, ada bapak-bapak. Pak. Cik goblok. Ya tiba-tiba orang itu nyerang si Budi. Ya ternyata semua penduduk di desa ini, mereka ini udah kehilangan jiwanya karena kesurupan full energy. Ya karena itu akhirnya dengan terpaksa si Budi ini harus melawan mereka yang merupakan sukunya sendiri. Lalu tiba-tiba datanglah sepuh desa itu. Ya sesepuh itu udah kesurupan full energy, cuma dia masih punya sedikit kesadarannya. Dia berpesan ke si Budi. Nah Budi, aku tahu kamu anak yang baik. Tolong akhiri semua penderitaan kami. Ya, sesepuh desa itu meminta si Budi buat ngebunuh mereka semua karena mereka lebih memilih buat mati daripada berkeliaran di dunia sebagai makhluk tanpa jiwa. Dan dengan terpaksa dan rasa sakit, dia ngelawan dan ngebunuh satu persatu anggota sukunya yang kesurupan sama Fall Energy buat ngebebasin para penduduk dari penderitaan mereka. Lalu tiba-tiba, Mas Bud, I don't feel so good, I don't wanna go. No. Ya dia ketemu sama si El, si teman bocilnya. Dan si El ini udah kerasukan Fall Energy dan perlahan kehilangan jiwanya. Langsung tiba-tiba Fall Energy yang ada di tubuh El ini nyerang si Budi. Dan muncullah perwujudan dari Fall Energy ini. Jadi ini ulahmu, gue bantai lo HJG. Ya si Budi ini berusaha ngelawan. Terus dia ngecoba ngegapai inti kekuatan dari monster Fall Energy ini. Mati lo bujang. Langsung si Budi ini ngancurin inti kekuatan Fall Energy. Jebret. Terus kekuatan dari inti Fall Energy ini ngerusak tangan kanannya si Budi dan ngasih dia kekuatan. Ya jadi tangan kanannya ini berubah jadi biru karena kekuatan Fall Energy, bukan karena dia sering ngocok. Goblok. Rasa sakit ini, kesendirian ini, penderitaan ini. Ya meski si Budi ini dapat kekuatan, tapi dia ini udah kehilangan keluarganya, sukunya, dan tanah kelahirannya. Ya dia kehilangan semuanya. Lalu seketika si Budi ini sadar. Hei bang, kamu udah jauh bukan? Udah jauh bukan? Ya seketika dia sadar kalau sekarang dia itu punya keluarga dan tempat tinggal baru. Akhirnya dia bangkit lagi dan bersumpah buat berjuang menjaga keluarga dan tempat tinggal barunya. Tamat. Oke. Sepertinya episode dadakannya ada sekitar sini. Bang, kita ketahuan bang. Jadi gimana bang? Tunggu. Di suatu tempat di Berlin. Oke, keren. Gak ada lawan. Oke, sebenarnya ini udah waktunya sebenarnya. Jadi ya lain kali aja kita trilogi dari Yin, Melissa, Sapphire, Brody dan lain-lain. Kita selesaikan aja yang ada di sini lah. Khaled sama Moskov. Oke, lanjut. Di Provinsi Agelta Dryland, Kecamatan Emerald Roll, hiduplah suku prasejarah bernama Arda Clan. Nah, Arda Clan ini tuh dipimpin sama si Khalid. Wes, Khalid aja lah, dan gampang. Nah, sejak kecil, si Khalid ini tuh punya mimpi buat bisa ngejelajah Agelta Dryland, buat ngelihat kejayaan dan kemakmuran di tanah itu. Agelta Dryland, daerah padang pasir, banyak tragedi pembunuhan dan pembantaian. Kota paling terbesar di Land of Dawn, sangat makmur sekali. Ya, karena itu, dia ini tuh selalu ngajak pengawalnya buat ngejelajah sekitaran Emerald Road. Wahai sahabat, temenin aneh ngabuburit. Lalu pada suatu ketika, pas si Khalid ini ngejelajah, dia ketemu sama si Moskov. Nah, si Moskov ini tuh seorang pangeran dari klan Walsen.
Ya, assalamualaikum ya akhi. Waalaikumsalam. Ya, karena mereka berdua ini sama-sama punya semangat dan tekad yang kuat buat ngejelajah. Akhirnya mereka jadi bestie dan ngejelajah Agelta Dryland bareng-bareng. Tapi petualangan mereka nggak lama. Suatu ketika ada klan yang namanya Thorwolf ini tuh bikin kerusuhan besar di Agelta Dryland. Nah, klan Thorwolf ini berencana buat naklukin dan nguasain Agelta Dryland. Gus ngeratain Agelta Dryland demi ayang. Akhirnya si Klan sama si Moskov ini ngepimpin rakyat mereka buat perang lawan Thorwolf. Nah, selama peperangan terjadi, si Klan ini selalu nunjukin sifat kepemimpinannya yang kuat dan karisma yang hebat. Ketok berwibawa lah. Yang bikin semua klan yang ada di Agelta Dryland ini nghormatin dia dan ngikutin arahan dia buat bersatu melawan Thorwolf. Nah, karena hal itu, seiring berjalannya waktu, si Moskov ini mulai kehilangan perhatian dari orang-orang dan perlahan jadi kesal. Mungkin lebih ke iri sih. Jangan iri. Ya, tapi si Khalid ini nggak tahu kalau si Moskov ini kesal. Soalnya si Khalid ini sibuk ngurusin aliansi klan. Lalu pada suatu ketika, si Khalid ini ngepimpin aliansi klan buat ngelawan Thorwolf. Woi, maju sini bos, pal-pale. Anjing bawa circle, cok. Kira payuan, ternyata bawa kawan. Ya, karena klan Thorwolf ini jumlah, akhirnya mereka mereka kabur ke Ruins of Divakan. Ya, Ruins of Divakan ini kan tempatnya si Kufur disegel. Nah, mereka ini berencana buat ngebuka segelnya si Kufur dan ngebangunin si Kufur. Anjing. Loh bang, tapi tidak solusinya si Kufur. Katanya segelnya si Kufur ini kebuka gara-gara ledakan energi Twilight Orb. Mana yang bener bang? Iya. Mana yang benar? Mas Muntun, lore gak nyambung mas. Apa ini mas? Ya sanggap aja pas si Klan Thorwolf ini berusaha ngebuka segelnya si Kufur. Ya kebetulan aja ada ledakan energi Twilight Orb yang bikin segelnya rusak dan bikin si Kufur ini bangun. Jir, beneran bangun cuk. Weh apa weh? Akhirnya aku bangkit kembali. Tunggu kau Explora. Kali ini aku akan benar-benar menguasai dunia. Gue hidup lagi cok. Rematch kita. Dos, Aldos, stakmu udah berapa? Ya, kebangkitan si Kufur ini nyitain badai pasir yang besar di seluruh Agelta Dryland. Dan juga muncul prajurit monster pasir buatan si Kufur. Astagfirullah, ya para akhi. Ini sangat berbahaya, kita harus mundur. Ya, si Khalid ini ngajak prajuritnya dan klan lain buat mundur. Soalnya mereka belum siap buat ngelawan semua ini. As, kasai lah, kok cubu sih? Wah, tadi WON nih aku. Ya, tiba-tiba si Moskov ini nyolot. Dia nyalain si Khalid dan anggap si Khalid ini pengecut. Ayo Mina, ikuti Watashi. Kita akhiri teror Kufur saat ini juga. Wah. Emang dia siapa? So asik. Wah anjing. Ya tapi para klan lain ini cuma mau ngikutin arahan dari si Khaled. Gak ada yang mau ngikutin si Moskov. Wahai sahabat, lebih baik kita mundur. Kita tidak tahu apa yang kita hadapi depan kita. Ya si Khaled ini berusaha ngajak si Moskov buat mundur. Tapi astae Nandayo. Ya tapi si Moskov ini ngeyel, bebal, batu, epical glory. Ya nekat ngepimpin pasukan klannya buat maju, buat ngebuktiin kemampuannya di medan perang. Ya si Khaled ini punya dua pilihan, ngebantuin si Moskov yang merupakan bestinya, atau melindungi masa depan seluruh klan. Akhirnya setelah mikir panjang, si Khalid ini mutusin buat ngebawa para klan ke tempat yang aman dulu. Terus, mohon maaf, ana izin undur diri dari jabatan pemimpin aliansi klan. Sugron. Lalu si Khalid ini OTW balik sendirian buat ngebantuin si Moskov. Tapi pas dia sampai di sana, loh, Isbuyar. Ya, klan Walsen ini udah kebantai sama si Kufur dan klan Thorwolf. Mayat anggota klan Walsen ini berserakan. Tapi si Khalid ini gak bisa nemuin si Moskov. Si Moskov ini hilang. Ya, si Khalid ini cuma bisa nemuin tombaknya. Moskov, di mana antum? Sekarang Agelta Dryland ini ditutupin sama badai pasir. Para klan Thorwolf sama para monster pasir ini mulai nyebar dan nguasain sebagian besar Agelta Dryland. Nah, di dalam diri si Khalid ini muncul rasa bersalah dan penyesalan, soalnya dia ninggalin si Moskov dan pasukannya. Akhirnya dia bertekad buat balas dendam dan berjuang untuk ngembaliin kedamaian di Agelta Dryland. Si Khalid ini ngepimpin para pejuang buat ngalahin pasukan Thorwolf sama beberapa pasukan pasirnya si Kufur. Ya, mereka ngelakuin banyak banget pertarungan. Sampai suatu ketika, mereka sampai di pertempuran terakhir. Si Khalid sama para pejuangnya ini, mereka berhasil ngalahin semua anggota Thorwolf dan berhadapan langsung sama si Kufur dan pasukan pasirnya. Ya, si Kufur ini ngebawa artefak pusakanya, Orb of Sand. Ya, ini yang bikin si Kufur ini bisa ngebikin badai pasir sama para monster pasir itu. Dan terjadilah perang. Si Khalid ini berusaha nembus pertahanan si Kufur. Nah, ini untuk sahabatku, Moskov.
Dan dengan tombaknya si Moskov, si Khaled ini berhasil nyerang dan ngancurin Orb of Sand yang dipegang sama si Kufur. Dan setelah itu energi yang ada di Orb of Sand ini mulai ngalir ke tubuhnya si Khaled. Dan si Khaled ini pun berubah jadi Gara. Tuh blok. Ya, dia bisa menjadi pasir. Yo, podo sih, gara-gara. Ya, karena hancurnya Orb of Sand, sama kan energi Orb of Sand ini kan udah masuk ke tubuhnya si Khaled. Akhirnya badai pasir yang nutupin Adelta Dryland ini hilang. Sama pasukan monster pasirnya si Kufur ini juga hilang. Ya, si Khaled ini berhasil bikin si Kufur mundur ke Ruins of Tivakan. Ya, tapi itu bukan berarti akhir. Selama si Kufur ini masih hidup, Adelta Dryland ini belum bisa lepas dari teror si Kufur. Si Khaled masih ngebawa tanggung jawabnya besar. Akhirnya dia mempersiapin dirinya dan pasukannya buat pertempuran mendatang. Dia bersumpah kalau dia bakal ngebawa kembali kedamaian di Adelta Dryland. Tamat. Moskov, dear brother, I'll carry on your legacy and fight on. As you wish, brother. Epilogue. Ingat anak-anak, yang puasa tidak boleh mokel ya. Di provinsi Adelta Dryland. Oke. Last video. Asal-usul Moskov. Ya, ini mungkin bisa dibilang terusannya ceritanya si Khaled ya. Ya bukan terusan sih, cuma beberapa bagian ceritanya itu ada yang sama. Terus, pokoknya buat kalian yang belum lihat ceritanya si Khaled ini, lihat dulu aja lah. Jangan lupa Udah. kalian datang ke Oke. YouTube-nya Di provinsi Adelta Dryland hiduplah suku Wildsen. Nah, suku Wildsen ini tuh dipimpin sama si Moskov. Ya, suku Wildsen ini selalu tinggal menetap selama beberapa generasi. Mereka ini hidup dalam kedamaian dan kebebasan. Bosen, pengen San Mori. Ya, karena kedamaian suku Wildsen, si Moskov ini bosen, soalnya hidupnya gitu-gitu aja. Kau mau tidur, sayang? Iya sayang. Ya makanya akhirnya dia ini sering ngejelajah, jalan-jalan, ngabuburit di sekitaran Adelta Dryland buat ngilangin bosannya. Lalu pada suatu ketika, pas dia ini lagi jalan-jalan, dia ketemu sama si Khaled. Assalamualaikum ya akhi. Waalaikumsalam. Dan karena mereka berdua ini sama-sama suka ngejelajah, akhirnya mereka jadi bestie dan sering ngabuburit bareng-bareng. Terus ya ini jalan ceritanya sama kayak si Khaled lah. Ya mereka sering ngejelajah bareng. Sampai suatu ketika tiba-tiba ada klan yang namanya Thornwolf ini mau nguasain Adelta Dryland. Akhirnya si Moskov sama si Khaled ini ngepimpin anggota klannya buat ngelawan Thornwolf. Lalu selama peperangan terjadi, si Khaled ini selalu nunjukin jiwa kepemimpinan sama karisma yang hebat, yang bikin semua klan yang ada di Adelta Dryland ini ngehormatin dia dan ngikutin arahan dia buat bersatu ngelawan Thornwolf. Nah karena itu seiring berjalannya waktu, si Moskov ini kehilangan perhatian dari orang-orang. Ya meski si Moskov ini sering nyicil-nyicil buat ngalahin prajurit Thornwolf di garda depan, tapi yang dapat pujian itu selalu si Khaled. Ya itu bikin si Moskov ini kesal. Lalu suatu ketika si Khaled ini ngajak semua klan buat ngakhirin perang lawan Thornwolf. Langsung si Khaled ini ngebawa satu kampung. Banyak keroyokan. Posoan kalau meso. Hewan berkaki 4 yang menggonggong. Beraninya keroyokan. Nah, dan karena si Thornwolf ini kalah jumlah, akhirnya mereka kabur ke Ruins of Tivakan buat ngebangunin si Kufur. Bangun. Dan akhirnya si Kufur ini bangun dan ngebikin badai pasir di seluruh Adelta Dryland sama nyiptain prajurit monster pasir. Dan disinilah awal mula percabangan ceritanya. Ya, si Khaled ini ngajak semua klan buat mundur, soalnya menurut dia mereka belum siap buat ngadapin semua ini. Nah, sedangkan si Moskov, alalos lah, ayo kas wes saiki wes. No. Ayolah ke sedih ini gi. No. Ini sangat berbahaya, kita harus mundur. Yes. Ya tapi nggak ada yang mau ngikutin arahan si Moskov. Semua klan ini cuma mau ngikutin si Khaled. Bola. Ya akhirnya si Moskov ini ngajak anggota klannya buat maksa maju, buat ngebuktiin kalau dia itu lebih hebat dari si Khaled. Dan terjadilah peperangan antara Wildsen sama pasukannya si Kufur. Ya di medan pertempuran, si Moskov ini berusaha ngalahin semua pasukannya si Kufur. Tapi pasukannya si Kufur ini nggak ada habisnya, nge-spawn terus. Dan perlahan akhirnya dia sadar kalau pasukannya si Kufur ini lebih unggul. Perlahan satu persatu anggota Wildsen ini mokat. Pasukan pasirnya si Kufur ini makin banyak, sedangkan anggota Wildsen ini makin dikit. Yang bikin si Moskov ini kena mental. Dia ini mulai hilang harapan. Si Moskov ini berharap kalau si Khaled bestinya ini bakal balik buat nolong dia. Khaled kun, tas kita.
Sekarang dalam dirinya cuma ada penyesalan sama keputusasaan. Lalu akhirnya sisa dari anggota Welchen ini berusaha nahan pasukannya si Kufur biar si Moskov ini bisa mundur dengan selamat. Tuan Moskov, undurlah biar kami menahan mereka. Tatakai. Tatakai. Akhirnya si Moskov ini berhasil keluar dari kepungan pasukan pasirnya si Kufur. Dan akhirnya si Moskov ini sendirian. Pikirannya si Moskov ini udah kosong. Dia nggak tahu mau pergi kemana. Lalu tiba-tiba di pandangannya terlihat Gargantuan Crimson. Anjay. Jadi kalau ditranslate Gargantuan Crimson ini itu artinya raksasa merah tua. Gak iku apa, asal kondi. Pokoknya ceritain ngono lah. Ya Gargantuan Crimson ini ngarahin si Moskov ke suatu tempat. Dan si Moskov ini pun ngikutin. Terus ya, dia jatuh ke celah abyss. Pak Bos, ada tamu. Ya, si Moskov ini dihadapkan langsung dengan Great Abyss, pemegang kasta tertinggi kerajaan Abyss. Homo Shiroi. Halo pejuang, kuberi kau tawaran. Korbankan jiwamu ke Abyss, akan kuberi kau kekuatan. Ya, karena dia nggak tahu lagi mau kemana. Tanpa pikir panjang, si Moskov ini pun gas. Dan akhirnya demi dapat kekuatan, si Moskov ini ngorbanin jiwanya di hadapan Great Abyss. Dan akhirnya si Great Abyss ini nge-revive si Moskov. Dan si Great Abyss ini ngasih dia Spear of Quiescence. Spear of Quincy. Spear of Quiescence. Ya wis iku lah. Dan setelah itu akhirnya dia hidup lagi. Tapi jadi kayak zombie gini. Ya yang tersisa dalam dirinya cuma rasa sakit dan kebencian. Dan sekarang dengan kekuatannya dikasih sama Great Abyss, tujuan dia sekarang itu dia pengen ngebantai para Thorn Wolf dan ngebunuh si Kufur buat balas dendam atas kematian anggota klannya. Tamat. Ya ini mungkin bisa dibilang Oke teman-teman, itu dia video kita hari ini. Jadi udah selesai. Nanti untuk triloginya Yin, Melissa dan lain-lain kita buat di video-video berikutnya. Cuma karena ya maklumlah HP kentang, jadi yang nggak bisa untuk record lama-lama. Masih punya HP kentang nih. Jadi jangan lupa buat kalian untuk datang ke channelnya Bang Flatiboy, link ada Bang disediakan di bawah, serta follow juga TikToknya, oke? Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.